Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Syafrizal. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana, IAIN Batu Sangkar. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai review artikel yang pertama yang bertemakan Cost Behavior and Cost Classification. Jadi, langsung saja. Untuk artikel yang pertama, saya mengambil judul yang berasal dari Emerald, yaitu Cost Behavior Classification and Cost Behavior Structure of Manufacturing Company. Inilah judulnya yang pertama. Sebelum masuk ke pokok permasalahan, saya akan menjelaskan latar belakang kenapa penulis dari artikel ini memotivasi untuk menulis artikel ini. Untuk latar belakangnya dan pernyataan masalahnya, studi ini menyelidiki klasifikasi perilaku biaya dan struktur perilaku biaya perusahaan manufaktur di segitiga Vol. Segitiga Vol ini sendiri adalah sebuah daerah yang berada di negara Afrika Selatan. Studi ini berfokus pada perusahaan manufaktur karena memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian khususnya di wilayah segitiga Vol ini. Data menjelaskan bahwa ada penurunan yang cukup stabil dalam kegiatan ekonomi di dalam segitiga Vol. Nah, 3 tahun terakhir pada tahun di wilayah tersebut. Pada tahun 1980, satu dekade setelahnya 1990, satu dekade setelahnya 2000, wilayah ini hanya menyumbang 9,1%, 8,3%, dan 6,6% terhadap produk geografis kotor. Jadi motivasi penulis ini menulis artikel ini dikarenakan adanya penurunan iklim usaha. Dan ini menyebabkan tingkat pengangguran yang makin besar di wilayah ini. Inilah penulis memotivasi penulis untuk menuliskan artikel ini. Selanjutnya, masalah yang diselidiki melibatkan penentuan bagaimana tingkat perkembangan teknologi perusahaan manufaktur di segitiga Vol mempengaruhi struktur biaya dan risiko operasi. Jadi memang fokus penelitian, objek penelitiannya ini lebih difokuskan pada perusahaan manufaktur, karena memang perusahaan manufaktur ini yang memiliki dampak yang besar. Menurut Albert Salbert, pada tahun 1999, manufaktur berkontribusi 55% terhadap produk domestik bruto pada segitiga Vol. Sementara itu juga mewakili 17,4% dari total output manufaktur. Nah, seperti itu. Jadi pada poinnya artikel ini ingin melihat bagaimana perilaku biaya dan struktur perilaku biaya yang ada di perusahaan manufaktur khususnya pada daerah segitiga Vol. Dan selanjutnya itu melihat bagaimana tingkat perkembangan teknologi perusahaan manufaktur di segitiga Vol mempengaruhi struktur biaya dan resiko operasi. Oke, kita sudah tahu permasalahannya, ada 2 yang akan diselidikinya. Selanjutnya, tujuan dari makalah ini atau tujuan dari artikel ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk menganalisis struktur biaya perusahaan manufaktur dan untuk menentukan apakah ada hubungan antara biaya tetap perusahaan dan tingkat perkembangan teknologi mereka. Nah, ini sama seperti sebelumnya di latar belakang
yang menjelaskan bahwa adanya keingintahuan meneliti bagaimana tingkat teknologi di suatu perusahaan berhubungan dengan biaya tetap di suatu perusahaan. Tujuan yang kedua itu untuk menyelidiki mengapa perusahaan mengklasifikasikan biaya sebagai komponen tetap dan variabel, dan untuk menentukan urutan peringkat dari alasan yang diberikan. Jadi nanti diberikan suatu gambaran komponen-komponen biaya tetap apa saja atau biaya variabel apa saja yang akan menjadi penentu dalam perusahaan mengklasifikasikan suatu biayanya seperti apa, seperti itu. Yang ketiga itu untuk menentukan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan item biaya tertentu. Jadi nanti dari hasil ini akan dibandingkan dengan penelitian-penelitian serupa di Afrika Selatan di daerah lain. Selanjutnya adalah relevansi makalah. Makalah ini akan memberikan akuntan dan manajer di segitiga vol wilayah dengan ekonomi yang menurun, indikasi bagaimana struktur biaya dan klasifikasi perilaku biaya berbeda di antara perusahaan manufaktur dalam sampelnya. Ini juga menjelaskan pengaruh teknologi pada struktur biaya dan resiko operasi perusahaan manufaktur, dan menunjukkan alasan untuk mengklasifikasikan perilaku biaya. Jadi banyak kata kuncinya itu mengenai pengaruh teknologi terhadap struktur biaya. Struktur biaya ini atau perilaku biaya ini ada dua yang dijelaskan, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Dan bagaimana alasan perusahaan manufaktur itu mengklasifikasikan suatu biaya, baik itu biaya tetap ataupun biaya variabel. Selanjutnya itu mengenai metode makalah atau metode artikel ini. Karena kemungkinan penerapan akuntansi biaya dan manajemen terbatas pada bisnis yang lebih kecil, diputuskan untuk hanya fokus pada bisnis yang lebih besar. Jadi dengan suatu logika perusahaan mengambil sampel pada perusahaan-perusahaan yang hanya berfokus pada lini bisnis yang lebih besar, karena asumsi dari penerapan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen yang akan baik di sana. Sebanyak 58 kuesioner dikirimkan ke akuntan manajemen atau manajer keuangan perusahaan-perusahaan ini, dan setelah beberapa kali panggilan telepon hanya 14 yang menjawab, menghasilkan tingkat respons 24%. Jadi dari 58 kuesioner yang dikirimkan itu hanya 14 yang menjawab. Nah, 14 dari 58 kuesioner ini menghasilkan tingkat respon 24%. Baik itu metodologi suatu artikelnya. Selanjutnya itu mengenai meskipun segitiga vol memiliki tingkat Selanjutnya ini salah penulisan mengenai tujuan makalah. Harusnya ini adalah hasil dan diskusi dalam sebuah masalah dalam makalah ini. Jadi menurut hasil dari studi yang menggunakan sebuah kuesioner, itu dijelaskan ada 3 studi yang kita dapatkan. Yang pertama tadi mengenai apa hubungan antara biaya tetap dan tingkat perkembangan teknologi di suatu daerah atau di perusahaan manufaktur di daerah segitiga vol. Yang kedua itu bagaimana melihat atau alasan perusahaan mengklasifikasikan sebuah biaya menjadi komponen aset tetap dan aset variabel. Biaya tetap dan biaya variabel. Dan yang ketiga itu mengenai bagaimana klasifikasi perilaku item biaya produksi. Nah, itu berdasarkan item tertentu. Jadi itu alasan 3 yang jadi pokok permasalahan yang dijelaskan dalam.
Baik, selanjutnya mengenai hasil dan diskusi dari artikel ini. Studi yang pertama menjelaskan mengenai hubungan antara biaya tetap dan hubungannya dengan tingkat perkembangan suatu teknologi. Jadi studi pertama atau hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa klasifikasi biaya total sebagai komponen tetap ataupun variabel sangat berbeda untuk perusahaan sampel pada tabel 2 di artikel. Selanjutnya, tidak ada hubungan positif signifikan yang ditemukan antara komponen biaya tetap perusahaan dan tingkat perkembangan teknologinya. Jadi, untuk menilai suatu signifikansi tentu lebih dari 0,5% tingkat signifikansinya. Ternyata tidak gitu. Fakta menunjukkan bahwa perusahaan yang melaporkan komponen biaya tetap yang relatif rendah juga melaporkan tingkat perkembangan teknologi yang sangat tinggi. Jika diasumsikan bahwa klasifikasi perilaku biaya responden benar, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan teknologi tinggi memiliki komponen biaya tetap yang lebih rendah daripada perusahaan yang memiliki banyak labor atau banyak tenaga kerja. Jadi itu, jadi tidak ada hubungan positif. Tapi fakta menariknya, malah komponen biaya tetap yang relatif rendah ini pada perusahaan yang melaporkan komponen biaya tetap yang rendah malah melaporkan juga untuk komponen biaya tetap tingkat perkembangan teknologi yang sangat tinggi. Gitu ya. Namun yang menjadi perhatian utama adalah kontribusi biaya tenaga kerja terhadap komponen biaya tetap lebih besar daripada kontribusi biaya perkembangan teknologi terhadap komponen biaya tetap. Ini lanjutan dari pernyataan sebelumnya. Ini menyiratkan bahwa perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja memiliki risiko operasi lebih tinggi daripada perusahaan yang maju secara teknologi. Alasan ini cukup jelas sebagai akibat dari undang-undang ketenagakerjaan yang baru-baru ini diperkenalkan yang sangat sulit untuk melakukan PHK pekerja di Afrika Selatan. Itu dia. Jadi kontribusi biaya tenaga kerja terhadap komponen biaya tetap ini lebih besar daripada kontribusi biaya perkembangan teknologi terhadap biaya tetap. Jadi untuk hasil yang kedua, studi tersebut menemukan bahwa perusahaan dalam sampel menunjukkan analisis biaya volume laba sebagai alasan terpenting mereka untuk mengklasifikasikan biaya ke dalam komponen biaya tetap atau biaya variabel. CVP. Jadi CVP ini adalah cost, volume, and profit. Itu adalah alasan kenapa mereka penting untuk mengklasifikasikan suatu biaya itu menjadi biaya tetap ataupun biaya variabel. Menarik. Jadi dari banyak alasan untuk mengklasifikasikan, kebanyakan perusahaan memberikan alasan untuk biaya tetap volume dan CVP sebagai alasan untuk mengklasifikasikan suatu biaya. Terus untuk studi yang ketiga, perusahaan yang berbeda di seluruh dunia mengklasifikasikan item biaya yang sama secara berbeda. Hanya okupansi dan depresiasi bangunan yang cenderung tetap untuk hampir semua perusahaan. Jadi di studi ini yang ketiga ini atau pada tabel 5 menjelaskan bahwa dari berbagai macam item biaya dikelompokkan, itu menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang berada di dunia ini memiliki klasifikasi yang berbeda-beda untuk mengklasifikasikan suatu biaya. Tapi biaya itu sama, misalkan tenaga kerja. Tenaga kerja pada segitiga oval ini dilaporkan sebagai biaya tetap. Tapi di segitiga oval hampir 57% itu perusahaan mengklasifikasikan tenaga kerja sebagai biaya tetap.
Di Jepang, di studi lain itu menjelaskan bahwa biaya tenaga kerja itu hanya menyumbang 37% yang melaporkan sebagai biaya tetap. Tapi poinnya adalah depresiasi dan bangunan itu cenderung sama mengklasifikasikannya, yaitu kepada biaya tetap. Hanya itu. Baik, kesimpulannya itu adalah meskipun segitiga kual memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi, rekomendasi kepada perusahaan manufaktur di wilayah ini adalah untuk memanfaatkan perkembangan teknologi secara lebih luas. Bukti telah menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat perkembangan teknologi yang lebih tinggi juga melaporkan komponen biaya tetap yang lebih rendah. Ini berarti bahwa resiko operasi bisa berkurang jika perusahaan dapat meningkatkan tingkat perkembangan teknologinya dan dengan demikian mengurangi tenaga kerja. Jadi itulah kesimpulan dan sarannya dari hasil studi yang pertama. Menjelaskan fun fact-nya adalah jika perusahaan ini meningkatkan tingkat perkembangan teknologinya, itu secara tidak langsung perusahaan mendapatkan sebuah komponen biaya tetap yang relatif rendah. Dan ini akan mengurangi sebuah resiko operasi. Jadi itu cara melihatnya dari penelitian ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas artikel yang bertemakan tentang cost behavior dan cost classification. Pada artikel yang kedua ini yang saya ambil dari Emerald Insight, yang berjudul Competitiveness and Cost Behavior Evidence from the Retail Industry, yang ditulis oleh Komang Ayu Krishna Dewi dan Nur Laili Suwarno. Baik, langsung saja. Artikel ini memiliki pesan, yaitu untuk menunjukkan dan dari perspektif strategi investasi yang inovatif, pengaruh tekanan persaingan di industri retail pada biaya penjualan umum dan administrasi atau sales general and administration. Jadi itu. Jadi dapat kita lihat dari tujuannya, memiliki kata kunci di mana strategi investasi yang inovatif dengan pengaruh tekanan persaingan, bagaimana dampaknya dengan biaya SGA. Alasan mengapa melihat suatu perilaku biaya ini yang berupa biaya SGA ini, karena biaya SGA ini cukup menjadi alasan kenapa perusahaan menghamburkan uangnya dalam berinovasi. Nah, ini proksi yang sangat menurut penulis itu sangat masuk akal untuk dijadikan alasan investasi yang inovatif dari perubahan biaya penjualan umum dan administrasi atau SGA. Inilah yang menentukan bagaimana nanti keputusan akan ekonomi yang akan dibuat, seperti itu. Jadi dilihat bahwa objek penelitian ini adalah industri retail. Nah, industri retail ini kalau dilihat di artikel tersebut itu adalah industri retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Malaysia, dan Singapura, 3 negara ASEAN ini. Jadi melihat bahwa motivasinya menuliskan industri retail ini dijelaskan di artikel itu karena adanya penurunan penjualan dari retail itu sendiri, hampir 50% pada tahun 2015. Nah, inilah yang menjadi motivasi kenapa mengambil suatu industri ini. Ada penelitian lain menurut penulis itu semua industri yang mereka tuangkan dalam sebuah artikel atau penelitiannya. Nah, tapi yang ini khusus untuk pada industri retail karena adanya penurunan penjualan, dan dari sana kita akan melihat bagaimana inovasinya itu apakah akan berpengaruh pada perilaku biaya
yang ada pada biaya penjualan umum dan administrasi. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini pada periode 2014 sampai 2017 semakin tinggi stickiness seiring dengan semakin tingginya persaingan. Jadi ketika daya saing itu rendah atau tingkat kompetitif itu rendah, manajer inovasi itu akan lebih agresif untuk meningkatkan biaya SGA. Nah, ketika daya saing itu tinggi, itu wajar kalau misalkan manajer itu meningkatkan SGA-nya. Nah, daya saing rendah pun juga dilihat bahwa perilaku biaya SGA ini juga makin tinggi. Nah, inilah yang menjadi hasil dari penelitian ini. Jadi, manajer investasi itu memaksimalkan inovasi di bidang retail ini dalam proksi SGA, biaya SGA. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Studi ini menguji pengaruh tentang persaingan pada kekakuan biaya industri retail. Strategi inovasi dapat disimpulkan dari jumlah biaya dan khususnya biaya SGA. Seberapa agresif manajer berinovasi akan mempengaruhi kekakuan biaya. Hipotesis kami adalah oleh karena itu bahwa tekanan persaingan mempengaruhi kekakuan biaya. Itulah alasannya pengembangan hipotesis. Bagaimana melihat tingkat persaingan itu competitiveness terhadap sebuah perilaku biaya di suatu perusahaan retail. Selanjutnya metode penelitian ini. Ini perusahaan yang digunakan itu mengambil sampel dari pasar modal atau bursa efek yang ada di Indonesia, Singapura, dan Malaysia dengan metode analisis regresi. Jadi diambil data biaya dan itu akan dibandingkan mana kecenderungan. Selanjutnya untuk hasil dan diskusi. Dapat dilihat bahwa studi ini menemukan bahwa perusahaan yang menghadapi tingkat persaingan yang lebih tinggi seperti pada 2014 hingga 2017 menunjukkan kekakuan yang lebih tinggi. Pada periode sebelumnya, tingkat sticky cost cenderung lebih rendah. Namun, penelitian kami tidak mampu menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Jadi di hasil regresinya itu tidak ada tingkat kecenderungan itu. Hasil kami menunjukkan bahwa ketika daya saing perusahaan rendah, manajer cenderung lebih agresif dan berinovasi, sehingga biaya SGA pun lebih tinggi. Daya saing perusahaan rendah, manajer cenderung akan lebih agresif untuk meningkatkan penjualan melewati proksi SGA. Hasil ini sedapat dengan penelitian Anderson pada tahun 2007, analisis fundamental secara tradisional menyatakan bahwa peningkatan rasio biaya SGA menunjukkan bahwa manajer memiliki kontrol yang buruk atas biaya perusahaan mereka. Tapi penelitian ini menghasilkan hasil yang berlawanan yang dikonfirmasi oleh pengembalian abnormal positif di perusahaan di mana penurunan penjualan dipenuhi dengan kenaikan pendapatan biaya SGA untuk rasio penjualan. Seperti itu diskusinya. Jadi dapat kita lihat cara kesimpulannya itu menunjukkan bahwa dari hasil penelitian ini tingkat persaingan itu rendah ataupun tingkat persaingan itu tinggi itu tidak ada pengaruhnya. Ini akan selalu berpengaruh pada biaya SGA yang akan tinggi juga. Nah, pada dasarnya itu. Pada dasarnya melihatnya seperti itu. Melihatnya adalah daya saing tinggi juga, BSGA lebih tinggi untuk saling berperang antar industri retail. Daya saing rendah pun juga manajer makin sering. Nah, itu yang dikritik oleh Anderson. Peningkatan BSGA menunjukkan bahwa manajer memiliki kontrol buruk terhadap biaya perusahaan. Kesimpulannya yaitu makalah ini mengkaji perilaku biaya asimetris dalam industri retail di bawah tekanan persaingan di 3 negara ASEAN. Perilaku biaya SGA diuji untuk mengukur seberapa agresif strategi investasi
apapun. Studi ini memantau strategi inovasi melalui teori opsi nyata kontemporer yang secara tradisional menyatakan bahwa ketika dihadapkan dengan ketidakpastian termasuk kondisi persaingan, perusahaan cenderung menunda investasi baru. Namun pandangan sebaliknya diambil oleh teori opsi real kontemporer. Studi ini memberikan kontribusi untuk literatur tentang perilaku biaya dan manajemen strategi. Itu dia. Jadi hasilnya itu dari hasil penelitian ini yang akan berguna untuk bagi pengguna laporan informasi keuangan untuk menilai bagaimana sebuah perusahaan itu mengelola sebuah biayanya, bagi untuk berinovasi dan juga akan meningkatkan suatu itu. Ini adalah suatu tanggung jawab yang besar untuk sebuah manajer terhadap pengguna laporan keuangan. Jadi itu mungkin itulah review saya mengenai 2 artikel yang saya dapatkan dari Emerald Insight. Terima kasih sebelumnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.